Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqamah hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak, sedikit mereview ya. Jadi hari ini kita membahas tentang makhorijul huruf ya. Makhorijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf ya. Jadi dalam hal dasar ya, hal yang mendasar bagi seorang pembaca Quran atau pelafal Quran itu dua hal, yaitu makhorijul huruf sama sifatul huruf ya. Makhorijul huruf itu tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi dalam huruf hijaiyah itu tempat keluarnya huruf spesifik, tidak boleh asal keluar gitu ya. Kemudian sifatul huruf itu sifat-sifatnya, karakter-karakter dari huruf tersebut sama gitu ya. Ini juga harus dikeluarkan ya. Ketika kita mengeluarkan huruf itu, sifat itu harus juga dikeluarkan. Tapi pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang makhorijul huruf ya. Kita sudah masuk ke poin 13 ya. Jadi kalau secara rincinya kita sudah masuk ke poin 12. 12. Tapi kalau secara umum kita sudah membahas 3 ya. Jadi kalau secara umumnya, secara global kita sudah membahas tentang al-jauf, kemudian al-halq, dan hari ini kita masih membahas tentang lisan ya, karena lisan atau lidah itu banyak sekali tempat-tempatnya gitu ya. Jadi dia rinciannya itu banyak kalau lisan. Dan kita sudah masuk ataupun sudah sampai poin ke-12, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri depan atas ya. Jadi ujung lidah gitu ya, ujung lidahnya menyentuh dengan pangkal gigi seri bagian atas. Masih ingat ya, gigi seri itu dibagi menjadi dua bagian, ujung dan pangkal. Ujung ya ujungnya nih ya, ujung. Pangkal itu tempat tumbuhnya gigi di bawah gusi gitu ya. Gusi itu daging, nah pangkal itu tempat keluarnya. Nah gigi seri dibagi dua, pangkal dan ujung. Nah huruf ta, da, to, dal dan ta itu tempat keluarnya di situ.
Jadi ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri bagian atas gitu ya. Baik, kita ulang, kita review sedikit, kita persepsi huruf O, dal, dan tah latihannya ya. Latihannya itu di lembar yang satunya lagi. Huruf to dulu ya. Silakan dibuka latihan makhorijul huruf. Yang kita baca dulu huruf to dulu. Halaman 12 sudah ketemu semua? Sudah ya, kita mulai bersama-sama. Langsung ke makhrajnya ya. Wahid, isnain, selas. To, ti, tu, bako. Tu, tang, tani, totana. Minal mutani. Mati, tang, tani, tang. Huruf dal, halaman 11 ya. Paling bawah. Wahid, isnain, salasa. Dadi, du, bade. Dudang, dani, dadena. Minal mudeni. Madidang, danida. Huruf terakhir ta di atasnya. Wahid, isnain, salasa. Tati, tubat. Tutang, tani, tatna. Minal mutni. Matitang, tanita. Baik, alhamdulillah sudah kita persepsi makhorijul huruf, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri depan atas. Kita lanjut ke poin ke-13, poin selanjutnya ya. Ini secara umum masih membahas tentang lidah. Tapi lidahnya itu, ujung lidah kita gitu ya. Ujung lidah kita itu berhadapan atau menyentuh bagian gigi seri bagian atas gigi seri bawah. Jadi ini gigi seri bawah nih ujungnya gitu ya. Kalau tadi pangkalnya ini ujungnya, tapi bagian gigi seri bagian bawah ya di sini. Jadi ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian bawah. Hurufnya ada 3 ya. Ada huruf so, zai, sama sin ya. So, sode, zai, sama sin ya. So, za, sa ya. So, za, sa. Jadi menyentuhnya ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Sedikit mengulas tentang so, ada sering kesalahan huruf so itu melibatkan bibir ya. So. Nah, padahal bibir itu bukan makhraj huruf so ya. Jadi bibirnya itu kondisinya inaktif, tidak aktif, tidak so. Kecuali nanti ketika sode itu dalam kondisi apa? Dhammah, dia harus aktif dulu, monyong ya. Su ya, su. Tapi kalau harokatnya fathah ataupun kasroh, seharusnya huruf shad itu tidak melibatkan bibir, tapi ujung lidahnya ketemu dengan ujung gigi seri bagian bawah. So, si, su ya. So, si, su. Baru sunya itu monyong gitu ya. Itu mungkin terkait dengan huruf shad ya. Baik, silakan dibuka. Mungkin latihannya kita langsung ke latihannya. Seperti biasa saya ucapkan, nanti Bapak-bapak ikuti selesai baru kemudian satu per satu ya. Kemudian yang perlu disampaikan juga sama terkait ketika shad dalam kondisi bertemu dengan tanwin ya. Bertemu dengan tanwin, maka hukum tajwidnya menjadi ikhfa ya. Jadi harus samar. Ikhfa itu samar, artinya persiapan ke huruf selanjutnya. Pertama dikata susong ya, susong, soni, sosna, sama masih soni, so. Dengungnya harus panjang atau haruslah lama. Itu mungkin terkait dengan ketika shad bertemu dengan
tanwin atau bertemu dengan nun sakinah. Saya baca. So si su bas. Wahid isnain salas. So si su bas. Su son soni sosna. Su son soni sosna. Minal musni. Minal musni. Masison soni so. Masih son soni so. Satu lagi mungkin yang lupa saya sampaikan, walaupun kita belum masuk ke sifatul huruf, tapi ini perlu saya sampaikan di awal. Shod itu termasuk huruf-huruf yang memiliki sifat tebal, ya. Tebalnya huruf shod gimana? Tebalnya itu pangkal lidahnya, lidah belakang itu kita taikan menyentuh dengan langit-langit, istilahnya itu isti'la, ya. Dia punya sifat namanya isti'la, maka bacanya jangan tipis, takutnya kalau tipis nanti sama dengan huruf sin, ya, terutama ketika kasroh ataupun dhammah. Kalau dia fathah bunyinya beda, sin dengan sod, yang satu so, kalau sin sa. Tapi kalau dia kasroh hampir sama tuh, si dengan si. Kalau dia tidak tebal, maka itu akan salah, ya. Kalau tebal gimana? So, si, pangkal lidahnya harus naik. So, si, su. Itu ketika huruf sod. Tapi kalau dia sin, sa, si, su, ya. Sa, si, su. Dia sifatnya istifal. Pangkal lidahnya enggak menyentuh langit. Tapi kalau sod harus naik. So, si, su, tebal. So, si, su. Tapi jangan sampai tebalnya itu karena bibir. Jadi yang so, sui, su. Kurang tepat, ya. Kalau guru saya menyampaikan itu ilegal, ya. Menggunakan bibir itu ilegal karena shod, sekali lagi makhorijul hurufnya bukan di bibir, ya. Baik. Sekali lagi kita lagi. So, si, su, bas. Wahid isnain salas. So si su bas. Su son soni sosna. Su son soni sosna. Minal musni. Minal musni. Masison soni so. Masih son soni so. Baik, cukup ya latihannya satu persatu. Sekarang Pak Sigit, monggo. Mulai menyimak. So si su bas. Bas, kembali bas. So si su bas. Su son soni sosna. Minal musni. Masih son soni so. Ya, lanjut. So fi fu bas. Fu son soni sosna. Minal musni. Hati-hati jangan sampai mantul. Minal musni, jangan musni. Minal musni. Ya, Masih son soni so. ya, lanjut. So si su bas. Su song soni sosna. Minal musni. Masih song soni so. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. So si su bas. Su Sedikit lagi Pak, Bang. So fi su bas. So si su bas. 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 Bas, balikin lagi ke makhrij. Bas. Jadi tetap menyentuh ujung lidah, tetap menyentuh dengan gigi. Bas, cuman pangkal lidah bagian belakang naik. Bas, jadinya tebal. Monggo. Bas. So si su bas. Oke. Su somani sosna. Su song soni sosna.
Su song soni sos na Ya. minal mus'anim. Hati-hati. Minal dilepas. Minal musni. Karena gini. Sekali lagi saya buka. Sod punya sifat sofir. Sofir apa? The sis. S-nya itu harus ada. Minal musni. Minal musni Oke. masih soni so. Sekali lagi Pak, dari Ya. awal. So si su bas su Lanjut. soni sos na Hati-hati jangan mantul. Sosna. so masih sos na minal musni masih soni so. Oke, lanjut. Nah. So si su bas su song so ni sos na minal musni masih song so ni so. Ya, lanjut. So si su bas su song so ni sos na minal musni masih song so ni so. Baik ya. Sekali lagi kita ulang sama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. So si su bas su song so ni sos na minal musni masih song so ni so. Baik, satu dulu. Ada pertanyaan untuk huruf sod? Silakan. Ada yang disampaikan? Mungkin ada tanyakan untuk sod dulu. Sebelum kita lanjut ke huruf zai. Tadi yang masih Ya, Pak? masih Sin. perbedaannya masih Sin sama sod perbedaannya sifatul huruf. Sifat-sifatnya, karakternya diantaranya tebal dan tipisnya. Tebal itu apa? Tebal itu pangkal lidah bagian belakang itu naik ke langit-langit. Jadi kita naikkan fo, fi, su. Itu kalau sod, kalau sin, sa, si, su. Ya, dia tipis. Karena apa? Pangkal lidahnya itu tidak naik. Ya kalau belum bisa terus dilatih, ya harus naik pangkal lidahnya dengan Ujung lidahnya sama tetap di atas di bawah. So, si, su, sa, si, su. Di pangkal ya. Enggak, ujung. Oh di ujung ini di atas. Enggak di Ujung. bawah. Bukan kalau di bawah kan? Nah, Di bawah enggak. Ya, tapi sa, si, su, so, si, su. Ada lagi? Go. Baik, itu untuk huruf sod ya. Kita lanjut ke huruf yang kedua. Tempatnya masih sama. Ujung lidah berhadapan atau menyatu dengan bagian atas gigi seri depan bawah ini maksudnya. Yaitu huruf zai. Nah, huruf zai juga sama sifatnya seperti huruf sod. Dalam hal apa? Sedikit ya, walaupun kita belum masuk ke sifatul huruf, tapi ini perlu sampaikan. Dia punya sifat sofir, cuman sofirnya beda dengan sod. Kalau sod tadi so, tapi kalau zai za, zi, zu. Nya itu harus ada za, zi, zu ya. Za, zi, zu ya. Jadi harus ada sifat sofir. Kalau diartikan itu the sis ya. The sis ya. Baik. Kita masuk ke latihannya. Silakan dibuka, masih sama halamannya, halaman 12 Bapak. Itu di baris ketiga ya. Oke. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga ya, ketika dia sakinah atau sukun, sifat sofirnya harus ada ya, yaitu baz ya, baz. Jadi harus ada baz. Kemudian muz yang ketemu dengan sukun ya, zaz ya, zaz.
Berarti ada baz, zaz sama muz ya. Muz itu harus tetap ada keluar sifat sokitnya. Kemudian ketika dia dalam kondisi bertemu dengan tanwin atau sakin, dia sama punya sifat ikhfa ya. Kata zuzan ya, zuzan ikhfa samar zuzan zani zazna. Satu lagi dikata mazizan, di situ harus ada ganggunya. Mazizan zaniza. Baik ya, saya baca ketika zazizubaz hit name salah Zazizubaz. zuzan zanizazna Zuzan zanizazna. minal muzni Minal musni. mazizan zaniza. Mazizan zaniza. Lagi ya, zazizubaz Zazizubaz. zuzan zanizazna Zuzan zanizazna. minal muzni Minal musni. mazizan zaniza. Mazizan zaniza. Siapa? Pak Ali dulu. Zazizubaz Baik, Zuzan zanizazna baik. Minal muzni Mazizan zaniza. Baik, lanjut. Zazizubaz. Baz. Zazizubaz. Sana, ulang. Zazizubaz. Zu. Zazizu. Zazizu. Zazizubaz. Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Zaniza. Jadi, Azizan. Mazizan zaniza. Ya, itu dia. Lanjut. Zazizubaz. Baz. Zazizubaz. Zuzan zanizazna minal muzni mazizan. Mazizinya banyak. Mazizan. Minal muzni mazizan zaniza. Ya, lanjut. Zazizubaz. Oke. Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Nah, lanjut. Zazizubaz Baik, Zuzan zanizazna baik. Minal muzni Oke. Mazizan zaniza. Baik, masyaallah. Lanjut. Zazizubaz. Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Baik, masyaallah. Sekali lagi kita ulang Bapak-bapak. Wahid, Isnain, Salata. Zazizubaz. Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Baik, huruf Zai. Monggo kalau ada yang sampaikan, ada pertanyaan. Huruf Zai, Za, Zi, Zu.
jim. Kalau jim tengah lidah. Menyentuh langit-langit. Jadi baju. Baju. Nah, huruf jim kan huruf qalqalah. Dia harus mantul kan. Jadi baju, jangan baz. Beda dengan saya tadi. Baju. Mantul. Baju. Baju. Ya. Baju. Huruf jim. Tengah lidah. Jadi huruf zai harus dipertahankan ya. Kalau aplikasinya misalkan Quran, surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu banyak huruf zai di situ. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi harus dikawal zainya, jangan sampai ke jim. Baik, itu huruf zai ya. Lanjut kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ke huruf sin. Nah, sin tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya. Sama dengan huruf yang sebelumnya, gitu ya. Huruf shad dan huruf zai sama-sama punya sifat sofir. Sifat sofirnya dia sama seperti shad. Ya, sa si su bas ya, bas dia harus ada sofirnya, beda kan? Sofir zai dengan sin itu beda. Baz itu kalau zai, kalau sin bas ya, sama dengan sod ya. Oke, itu ketika kondisi sukun ya, kondisi sukun sin itu harus keluar sifat sofirnya, bas. Kemudian ketika dia bertemu dengan tanwin atau bertemu dengan nun sakinah, berarti sifat tajwidnya adalah ikhfa juga, sama kan ya? Susan sanisasna. Kemudian masih sanisa ya, dia harus ada ikhfa. Baik, saya baca tiga. Sasi subas wahid nain salah. Sasi subas Susan sanisasna. Susan sanisasna. Minal musni Masih sanisa. Masih sanisa. Lagi sasi subas. Sasi subas. Susan sanisasna. Susan sanisasna. Minal musni Masih sanisa. Masih sanisa. Go, satu persatu. Sikit. Sasi subas. Susan sanisasna. Baik. Minal musni masih sanisa. Ya, lanjut. Sasi subas Susan sanisasna minal musni masih sanisa. Ya, lanjut. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Ya, lanjut. Sasi subas susang sanisasna minal musni Musni, jangan musni. Musni. minal musni Ya, masih sang sanisa. baik, lanjut.
Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Lanjut. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Ya. Sekali lagi kita ulang sama-sama. Wahid, Nain, salah. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Baik, ini untuk huruf sin. Monggo, kalau ada yang disampaikan, ada pertanyaan terkait dengan huruf sin, silakan. Oke, tambahan sedikit. Kalau diaplikasikan itu huruf sin di surat An-Nas ya, belakangnya tuh. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, sofirnya harus malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Karena belakangnya itu semuanya sin, ya. Jadi sifat sofil dari sin harus dibu. Yang sampaikan? Ini huruf tunggal sin kan ada n ya. Kita ketemu yang kata jadi tanya aja. Nanya yang ini katanya Pak, yang sin, Ya, sin fathah tain. Fathatain ya. Kan itu huruf tunggal. Bas. Oh itu dibacanya ihfa sang. Kenapa ihfa katanya? Kenapa Ifa? Oh iya, Pak. Iya. Jadi nggak apa-apa. Betul, karena gini, nanti ketika bertemu dengan pembahasan hukum tajwid ya Pak. Ya. Hukum tajwid itu di mana kondisi ketika nun sakinah atau kita sering kenal nun sukun itu salah satunya bertemu atau setelahnya itu huruf sin atau fathah tanwin, baik itu fathatain, kasrotain, dhammahtain. Itu kalau setelahnya itu huruf sin, maka hukum tajwid jadinya ikhfa. Ikhfa apa? Samar. Samar itu dia nunnya enggak jelas. Jadi dibacanya enggak nun. Samar. Samar itu persiapan. Lidahnya itu ke huruf setelah sukun tadi atau setelah tanwin. Misalkan di sini sa, itu kan setelah tanwin fathah ya. Harokatnya tanwin itu atau fathah itu bertemu dengan huruf sa. Sa tadi makhorijul hurufnya di mana? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sini bagian bawah, makanya ke situ persiapan susah kalau dia ikhfa. Beda kalau dia nanti yang jelas apa? Idhar. Nah, kalau idhar itu salah satunya bertemu dengan huruf tanwin atau sukun bertemu dengan huruf hamzah. Misalnya apa? Dikata an. Nah, an itu nunnya harus ke nun. An amta ya, an harus ke situ. Nunnya jelas sih. Amta kan. Justru dia harus jelas ya. An amta karena hukum tajwidnya adalah ya. Jadi ya karena hukum tajwid itu makanya jadi bagiannya in.
Masalahnya yang ini hurufnya tunggal nih. Oh, Pak. Ya. Enggak, maksudnya Kenapa apa? maksud Bapak ini kan hurufnya satu sa doang nih Pak, sa fathah doang. Kenapa sang gitu bacanya? Karena setelahnya. Hmm. Kan Nih. bacanya bukan satu-satu. Iya. Bukan satu. Jadi ini kita aplikasikan ke makhrij huruf dan juga sifat tajwidnya. Jadi setelah huruf sa itu kan ada sa tanwin, ada sa juga ya Pak. Gitu. Kecuali kita emang mau berhenti, misalkan sa si subas susan boleh. Gitu. Tapi kalau mau berhenti, kalau menurut bacaan Quran itu berarti bukan susan tapi susah. Susah ya. Susah karena kan dia dibacanya Panjang. Kan? Satu Tapi alif. kalau kita mau baca satu-satu ya nggak apa-apa. Cuman sekalian kita belajar tajwidnya juga biar dapat tajwidnya. Nah, Pasti gitu saya. iya. Maksudnya gitu kan Pak? Iya. Ya. Monggo yang lain ada lagi nggak? Huruf sod, zai sama sin ya. Diingat-ingat ya. Yang sudah saya sampaikan itu diingat-ingat, kemudian di rumah dilatih lagi. Ya, huruf-huruf setelahnya pun juga sama gitu. Karena yang tadi saya sampaikan di awal bahwa makhrijul huruf itu menjadi basic, jadi dasar untuk kita bisa membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan baik dan benar. Ya. Kalau makhrijul hurufnya ini sudah berantakan, ya kedepannya terus itu, karena itu harus dibawa ya. Makhrijul huruf ini terus dibawa ketika kita baca ya. Tapi kalau hukum-hukum tajwid kita keluarkan, kita bunyikan ketika kita baca Quran saja ya. Kalau kita baca hadis itu nggak perlu kita pakai hukum-hukum tajwidnya, hanya ketika baca Qurannya, ikhlas dan sebagainya itu hanya ketika kita baca Quran. Jadi kalau baca hadis atau baca syair itu nggak perlu pakai hukum-hukum tajwid. Atau baca sehari-hari gitu ya, ketemu dengan Arab gitu kan, antum gitu kan, nggak usah antum aja. Antum ya. Ya. Anta. Hah? Hukumnya apa? Iya, kalau karena bukan Al-Quran. Gitu. Jadi kalau di Al-Quran baru hukum tajwid itu kita pakai, tapi di luar itu nggak usah. Tapi makhrijul hurufnya panjang pendeknya harus dipakai. Ya. Jadi kita Iya. Arab. Antum gimana antum? Nggak bisa antum aja. Angta. Ya, anta. Anta. Kalau sifat ininya ada sifat sapirnya, sifat desisnya itu panjangnya ada batasannya apa? Batasannya itu Satu huruf paling atau- maksimal pengalaman saya sih dua. Dua. Bas. Jadi satu alif Ya, berarti. jadi jangan terlalu juga jangan bas dialirkan pokoknya sampai Bas. ya dikira-kira, tapi jangan sampai terlalu cepat sih Cepat. gitu. Kecuali membacanya cepat kayak ulang robin nas, alifin nas, tapi harus bunyi. Kalau dia bacanya cepat, tapi kalau bacanya dia lambat, a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Nggak boleh kepanjangan juga. Iya, jangan terlalu panjang juga tuh berlebih. Nas. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Ya, untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu 3 huruf ya. Ini diingat-ingat, dilafalkan, dipraktekkan biar terbiasa dengan makhrijul huruf shad, zai dan sin. Ya. Mari karena memang tidak ada. Alhamdulillah Bapak, untuk pertemuan kita hari ini sudah kita bahas makhrijul huruf, yaitu ujung lidah menyentuh dengan ujung gigi seri bagian bawah ya, depan bawah. Itu ada 3 huruf, huruf shad, huruf zai sama huruf sin ya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa wahid isnain salasa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina syakirin.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.